Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room dengan kopi kesayangan Hotman, White Coffee. Membuat saya berdebat selalu jadi lancar. Oke, kita sudah terhubung lewat Zoom dengan beberapa korban berikut ini. Korban dari PT Naila. Halo, selamat malam semuanya. Anda sekarang masuk TV semuanya yang korban ini PT Naila. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Yang dari Jambi bisa menceritakan apa yang dialaminya, kerugiannya. Iya, Pak Hotman. Selamat malam semuanya. Ya. Nama saya Ade Sudin. Saya sebenarnya dari Jakarta, Pak Hotman. Ya. Cuma jamaah saya 108 orang itu dari Jambi semuanya. Ya. Nah, dibagi dalam 2 kloter yang akan terbang di bulan September. Ya. Yang pertama tanggal 19 September itu ada 24 orang. Sudah terbang dari Jambi mereka semua, sudah standby sama saya di Bandara Jakarta. Bagasi sudah berbaris semua di check-in counter. Take off-nya direncanakan itu jam 6 sore. Tapi sampai jam 5 sore saya tungguin, visanya nggak keluar, Pak Hotman. Tiketnya ada? Tiketnya ada, sudah saya pegang tiketnya, tapi visanya belum saya pegang. Saya tungguin semua orang-orang yang bertugas dari Naila, ternyata nggak ada yang muncul sama sekali di bandara. Dan tiba-tiba WhatsApp ke saya bahwa Pak Ade mohon maaf visanya ternyata tidak keluar. Saya lemes semua langsung jamaah. Akhirnya saya tidak berangkat, gagal berangkat. Gagal berangkat, tertunda, akhirnya ngineplah di hotel. Dan ternyata Naila juga nggak bayar ke hotelnya, kurang lebih 300 juta lah total tagihan jamaah. Terus akhirnya berangkat nggak? Akhirnya berangkat nggak? Akhirnya tanggal 19 September gagal berangkat, tanggal 22 September visanya baru keluar. Tapi begitu tiba di sana, hotelnya tidak dibayar, tidak ada yang jemput jamaahnya, lalu kemudian hotelnya tidak ada, konsumsinya juga tidak ada sama sekali semuanya. Jadi nginap di mana kalian? Nginap di mana kalian? Nginepnya akhirnya saya udah punya kenalan hotel di sana, nginepnya di beberapa hotel yang bintang 3. Di sana saya minta bantuan sama kawan untuk coba dibantuin jamaah ini. Nah, lalu yang kloter kedua, tiketnya juga sudah ada, ya. Ternyata adanya itu baru sebagian, yang saya nggak hanya 38 orang. Visanya juga belum keluar, yang seharusnya direncanakan berangkat tanggal 27 September. Ya. Ternyata begitu di bandara mau dikeluarin boarding pass-nya hanya keluar 38 tiket. 38 orangnya terbanglah ke sana. Ada dijemput di sana. Ada hotelnya di sana. Saya pikir sudah aman. Ternyata setelah 3 hari diusir mereka dari hotel karena hotelnya belum dibayar. Diusir dari hotel karena belum bayar. Oke, jadi total korban dan berapa kerugiannya? Total kerugiannya saya itu kurang lebih 900 jutaan lebih, Pak Ahmad. 900 jutaan lebih. Ya, nah itu akhirnya kami menuntut pada waktu itu lewat pengacara kami. Lalu kemudian kami menuntut Naila Safa untuk kurang lebih 700 jutaan untuk jamaah saya yang memberangkatkan lagi sisanya dan yang ditelantarkan di sana. Kami dapat mengembalikan uang akhirnya 500 jutaan, tapi saya masih rugi kurang lebih 200 jutaan dari 108 orang itu. Kalau saya tidak menuntut lewat pengacara, kerugian saya mungkin lebih dari 2M. Kalau saya tidak menuntut pengacara. Pak. Terima kasih Pak, korban dari Jambi ya, korban dari Jambi. Ya. Terima kasih semua para korban. Saya mau tanya sekarang kepada Pak Hilman. Keluhan dari Pak Imam itu tadi katanya sebelumnya sudah banyak keluhan, tapi kenapa Kementerian Agama kok sangat lambat bergerak? Dan untuk kedepannya bagaimana? Ya, jadi kami itu kan ada tim yang memang khusus menangani masalah-masalah umroh ini. Ya. Dan rata-rata Bang, itu jamaah mintanya 2. 1, uangnya dikembalikan. Ya. Atau diberangkatkan. Oke. Dan rata-rata pengennya diberangkatkan. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita persuasif, ada juga peringatan, buat tolong ini jamaah harus diberangkatkan. Kami kasih waktu. Ini jamaah masih menunggu. Jadi sebetulnya dilemanya di situ. Pak Farid dari asosiasi mengatakan ada 2.000 lebih ya travel ya. 2025 sampai saat ini Ya. izin Oke. umroh. Ada enggak yang sudah masuk daftar hitam ini? Ada, tapi Ada berapa? kasusnya berbeda-beda ya. Ya. Ya ada 10 yang sedang kami, kan tergantung tingkatannya. Ada yang Ya. memang
kita peringatkan lagi, ada yang akan kita blacklist, dan bahkan untuk Naila itu secara sistem dalam PPU-nya sudah kita cabut. Sejak kapan? Itu Februari. Ya. Baru Februari. Februari. Karena memang ini kami sudah, jadi kami ini yang melaporkan ke polisi karena kami sudah berkali-kali dan tidak mampu lagi menangani masalah. Masyarakat bisa tahu nggak siapa ini yang masuk daftar hitam travel ini? Bisa Pak, nanti kami Tahunya umumkan dari sekarang mana? terbuka dari Kemenag. Kalau kemarin kan memang belum masuk yang daftar hitam itu belum kita umumkan. Belum diumumkan. Ya, karena kami masih minta untuk travel-travel tersebut agar bisa memfasilitasi jamaah ada yang berangkat. Tapi gampang Ada banget juga. Pak. Betul. Orang yang sudah blacklist tinggal pakai pegawainya bentuk PT baru selesai. Susah betul. itu nyatanya. Saya mau tanya dulu Pak Ibu Kompol Ratna. Dalam kasus PT First Travel sampai hari ini uangnya tidak kembali. Walaupun sudah ada perintah dari Mahkamah Agung di putusan PK. Dari perusahaan ini PT Naila ini ada asetnya nggak yang disita? Aset masih kita dalami karena asetnya ternyata sangat banyak. Baik itu Asetnya sangat banyak. Apa aja itu? baik itu ada ruko, kemudian ada sertifikat tanah Atas nama PT atau pribadi? atas nama PT. Oke. Atas nama PT, kemudian ada beberapa kendaraan juga, Ya. mobil, kemudian ada beberapa alat elektronik seperti laptop, MacBook dan lain sebagainya. Sementara kami masih sita dokumen dan kemungkinan akan kita dalami terus aset. Kira-kira seimbang nggak? Total kerugian sama jumlah aset ada keseimbangan nggak? Saat ini masih kita datakan terus Bang Hotman karena kemungkinan juga mungkin di atas namakan saudaranya. Jadi kita Oke. masih periksa aliran dananya. Perkiraan Ibu bakal bisa kembali nggak ini uang para jamaah? Itu tergantung nanti ya. Putusan pengadilan? Terapkan dengan undang-undang TPPU. Ya. Mudah-mudahan saja bisa kembali uang. Begitu ya, jamaah. mudah-mudahan ya. Saya mau tanya Pak Farid. Setuju nggak kalau misalnya setiap travel umroh itu harus kasih bank garanti di Kementerian Agama? Setiap perusahaan travel ini kasih uang jaminan yang disimpan oleh Kementerian Agama bagaimana? Setuju. Itu lebih Ini terjamin. menunjukkan kualitas memang perusahaan yang punya modal dan bertanggung jawab. Sehingga nanti kalau ada jamaahnya yang terlantar, tinggal Kementerian Agama pakai uang ini. Betul. Kenapa selama ini nggak kepikirkan itu Pak? Sudah ada, Sudah Pak. begitu banyak korban. Sudah ada. Sudah ada Jadi- atau baru kepikirkan sesudah Enggak. Hotman Paris sarankan? Sudah ada, tapi memang jumlahnya kecil. Ya. Jadi sejak saya masuk dalam tahun 2021, Ya. itu sudah ada bank garansi untuk PIHK yang haji khusus dan travel umroh. Cuma jumlahnya itu masih kecil. Kenapa tidak diwajibkan tanpa setor uang jaminan ke kasnya Kementerian Agama izin cabut? Kalau jaminan berapapun menurut saya, kalau memang mental orangnya, karena kan orang travel ini tidak teredukasi dengan baik. Ya. Ya, jangan keluarkan izin. Nah itu dia, makin verifikasi. Karena ada dua nih Bang, kalau menurut saya Ya. marketnya. Marketnya mereka yang direct kepada jamaah, sama mereka yang jualan kepada pengepul-pengepul, Ya. para tokoh-tokoh. Nah ini sebenarnya banyak masalahnya ini yang mereka yang menjual melalui tokoh-tokoh. Ya. Nah, tokoh A ya kan jual karena paketnya murah di Naila, dia datang ke Naila. Ya. Nah ini yang perlu diinformasikan. Ada juga jamaah yang memang direct ke Naila karena paketnya murah. Kalau melalui toko kan sekaligus masuk 50 orang, 100 orang gitu loh. Maksud saya kalau setiap travel, ya perusahaan travel umroh ini setorkan misalnya 5 miliar ke Kementerian Agama sebagai jaminan selamanya. Dan oleh Kementerian Agama diumumkan di masyarakat, inilah perusahaan yang bonafit, yang pantas, yang layak untuk menjual travel seperti ini. Apa itu merupakan solusi? Salah satu solusi mungkin yang bisa Atau didiskusikan. Bapak juga keberatan? Tidak keberatan, Ya. tidak keberatan. Cuman kan memang ada undang-undang juga Pak Dirjen tentang kemudahan berusaha, ya kan? Yang mereka melalui OSS itu bisa semuanya online tanpa verifikasi keuangan. Sedangkan yang dikelola adalah uang masyarakat atau dibikin klasifikasi. Ya. Dibikin klasifikasi. Gimana Pak, setuju? Ya, saya setuju sekali, dan dalam diskusi kami terakhir ini, karena dulu itu ada relaksasi karena COVID, Ya. Pak Hotman. Jadi ada relaksasi sehingga kemudian uang jaminan itu karena operasional dari travel itu dalam 2 tahun nggak bisa berangkatkan Akhirnya siapa-siapa, diambil. Ada oke. relaksasi. Jadi Dan 2 itu tahun mau diterapkan terakhir. lagi? Nah ini yang akan kita terapkan sebetulnya rumusan mengenai jumlahnya. Sekarang pun masih ada, tapi jumlahnya kecil sekali. Oke, kita istirahat dulu. Setelah jeda berikut ini kembali lagi di Hot Room.
dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.